Menelusuri jejak Freddy Pratama, Kombes Pol Erlin Tangjaya sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung mempunyai ceritanya tersendiri dalam pengungkapan kasus ini. Saya ceritakan awal mula terbongkarnya kasus ini. Jadi berawal dari informasi yang kami dapatkan di wilayah Seaport Interdiction Bakauni, itu bahwa adanya seseorang yang akan mengirimkan barang narkotika untuk melintasi pelabuhan Bakauni. Pada saat itu, tim kami yang melaksanakan piket di sana mengetahui informasi itu, langsung melakukan penyisiran ya di wilayah Bandar Lampung. Nah, pada saat itu kita melakukan pemeriksaan di beberapa hotel yang ada di Bandar Lampung. Kemudian pada saat melakukan penyisiran, kita melakukan pemeriksaan identitas orang-orang yang menginap di hotel-hotel yang ada di wilayah Bandar Lampung. Saat itu kita temukan ada salah seorang yang menginap di hotel yang memang kita cukup curiga. Kami melakukan investigasi bersama Subdit 3 untuk mendalami siapa orang tersebut. Namun kecurigaan kami cukup dalam sehingga mau tidak mau harus kami gedor kamar hotel tersebut. Ketika kita menggedor kamar hotel tersebut, kita dapati yang bersangkutan di dalam hotel. Kemudian kami lakukan pemeriksaan, dari situ kami mendapatkan koper yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 21 kilo. Kemudian kami coba bertanya, barang ini dari mana muasal barang ini? Mereka mau berbicara bahwa barang ini datangnya dari Riau. Jadi si Angga ini diperintahkan oleh Freddy Pratama atau operator atas nama Kif untuk membawa sabu tersebut ke Bandar Lampung dan nanti diletakkan saja di dalam hotel. Nanti ada orang yang mengambil barang tersebut. Nah, barang tersebut yang mengambil inilah yang kami tangkap adalah Fajar Rizkianto. Ya, jadi kalau kita melihat sindikat ini memang sangat rapi, ya. Mereka bermain dengan jaringan mereka tuh cukup teratur, ya. Karena kenapa saya katakan teratur? Mereka memiliki SOP ya dalam bekerja. Jadi setiap kurir atau kuda yang bergerak itu harus terkendali benar oleh namanya sang operator si Kif atau Muhammad Rivaldo alias Vito yang kita sebut, kemudian namanya Saki Escobar, itu yang mengendalikan perjalanan narkotika tersebut sampai dengan ke tujuan atau ke gudang. Nah, oleh karena itu ketika kami bisa mendapatkan salah satu tersangka atas nama Fajar Rizkianto ini, itu terus kami dalami, ya, kami kontrol ya percakapan dia antara Kif, Freddy Pratama dan Fajar Rizkianto. Walaupun namun terakhirnya juga harus ketahuan oleh Freddy Pratama bahwa Fajar ini ketangkap. Tapi kami sudah memiliki banyak data, ya, banyak informasi yang sudah kami serap dari Freddy, Kif dan Fajar ini sehingga ini memudahkan kami untuk melakukan pengungkapan selanjutnya. Kurang lebih barang bukti ada 392 kg sabu. Kemudian ada 40.000 butir pil ekstasi, kemudian ada juga uang tunai kurang lebih hampir 5 miliar. Kemudian ada kendaraan juga yang kami sita dari para pelaku ini, ada kurang lebih 13 unit, terus 19 token key, 157 buku rekening, ada 4 unit rumah. Ini rumah ini yang jaringan dari APS, Adelia Putri Salma, dan 1 buah bangunan minimarket. Ya, kalau kita lihat, ya, kita juga menangkap di sini ada sindikat-sindikat dari Aceh, dari Medan. Memang berbeda ya, karena sindikat seperti yang Aceh atau Medan, ataupun juga yang di Riau yang selain daripada sindikat BBM ini, mereka kalau bermain narkoba, mengantarkan barangnya menggunakan kurir, itu tidak menggunakan percakapan di dalam aplikasi khusus seperti BlackBerry Messenger ataupun Trema dan Wire. Tetapi hanya cukup berkomunikasi melalui WhatsApp ataupun telepon biasa. Sehingga ini yang memang menjadi pembeda lah dengan kasus yang saat ini kita ungkap. Ke depan kita tetap masih melakukan pengawasan yang ketat ya di Seaport Interdiction Bakauni. Kemudian kita juga masih tetap
melakukan penyelidikan ya, karena masih banyak dari jaringan mereka ini. Sebenarnya kalau kita mau kejar masih bisa ya, dan masih bisa kita mengungkap jaringan-jaringan mereka ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan dari jaringan Freddy Pratama ini bisa semua kita dapatkan, dan insya Allah peredaran narkoba di Indonesia ini bisa selesai. Kalau kami lihat ya, saudara Kevin ini, bagaimana dia mengedarkan narkobanya. Jadi awal mula sindikat ini, mereka mencari-cari orang, baik itu di luar ataupun mungkin di dalam penjara. Itu mereka jadikan satu tim mereka untuk membantu mengedarkan narkoba tersebut. Ketika orang tersebut masuk dalam jaringan sindikat BlackBerry Messenger ini, mulailah mereka mengatur peran-peran orang-orang tersebut. Nah, si Kif sendiri ini ketika diberikan barang oleh Freddy, kemudian dikonekkan oleh salah satu kurir atau kuda, disitulah dia memulai tugas dia untuk mengendalikan barang tersebut. Ya. Tujuannya di mana sudah jelas. Ya, ketika seperti Fajar ini bergerak untuk membawa barang ini, memang di wilayah tertentu seperti di Jakarta itu sudah ada juga penghubung yang menerima barang tersebut untuk diambil dan kemudian disebarkan kembali ke orang-orang yang sudah memesan barang ini. Tidak hanya Polda Lampung, Polda Banten juga mempunyai andil dalam awal pengungkapan kasus ini. Kombes Pol Suhermanto, Direktur Reserse Narkoba Polda Banten, juga punya ceritanya sendiri. Koordinasi yang dilakukan melalui Bareskrim, karena pada saat itu dari Bareskrim langsung kita kumpulkan beberapa data analisis pengungkapan kasus yang modus operandinya bersama. Ya, salah satunya adalah menggunakan teh bungkus Cina, terus komunikasinya menggunakan BlackBerry Messenger, dan dari data aliran rekening juga ada nyambung ke beberapa tangkapan di polda-polda se-Indonesia. Kalau dengan polisi luar negeri, setelah kita menangkap beberapa jaringannya, ada di Surabaya waktu itu, di Yogyakarta, terus di Kalimantan. Dari keterangan-keterangan tersangka yang kita amankan pada saat itu menyatakan bahwa pengendalinya ada di luar negeri. Selain Freddy Pratama, itu ada namanya Rivaldo alias Kif. Dari keterangan Rivaldo inilah yang bisa mengembang jaringan ini begitu besar gitu. Dari Rivaldo sendiri, dia dalam 1 bulan bisa mengontrol atau mengoperasikan peredaran narkoba punyanya Freddy ini antara 100 kilo sampai dengan 500 kilo. Itu dari satu orang Rivaldo yang mengendalikan. Proses pengejaran Freddy Pratama masih terus berlanjut. Polri masih terus memberikan usaha maksimal untuk bisa segera menangkap Freddy Pratama agar peredaran narkoba di Indonesia bisa ditekan demi masa depan Indonesia yang lebih cemerlang. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus terus mendukung Polri untuk bisa terus menjaga Indonesia.